Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 21 Juni 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polres Tebing Tinggi menangkap 2 orang kurir ganja sekaligus mengamankan 50 kg ganja kering tepat di gerbang tol Tebing Tinggi. Pelaku terpaksa melakukan hal tersebut karena terhimpit masalah ekonomi. Penangkapan kedua kurir ganja yang dilakukan Polsek Tebing Tinggi bersama personil lainnya di gerbang pintu tol Tebing Tinggi saat kedua pelaku hendak mengantar ganja kering ke Kabupaten Batubara menggunakan minibus. Setelah diinterogasi petugas, kedua pelaku sebagai kurir bernama Supriyono alias Usub bertempat Desa Mulyorjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan pemilik ganja Ucok warga Dusun 6 Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Pelaku mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena terhimpit ekonomi dan dijanjikan imbalan sebesar Rp350.000 hingga Rp10 juta jika berhasil menghantarkan paket ganja kering tersebut. Jadi selama ini duit kalau nggak melaut duitnya dari mana? Jangan kau jemput. Itu kan spray jualan Pak. Jualan, terus? Sudah saya spray ke laut, disuruh kakaknya itu Pak. Berapa upah ya, Bang? Pertama itu kasihnya 350 Pak. Nyesal lah ya. Iya lah Pak, namanya nggak biasa kayak gitu Pak. Sering AKBP Kunto Wibisono mengatakan penangkapan 2 kurir tersebut awalnya anggota Satres Polsek Tebing Tinggi terlebih dahulu menangkap Supriyono di gerbang pintu tol Tebing Tinggi dengan menumpangi minibus. Setelah digeledah, dalam bus petugas menemukan 3 karung goni yang di dalamnya berisi daun ganja kering, biji, batang, ranting diduga narkotika jenis ganja seberat 50 kg. Di lokasi petugas berhasil menemukan barang bukti 1 unit handphone dan uang tunai Rp1 juta. Pada saat kita melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan kendaraan yang berjalan di wilayah hukum kita, dilakukan pemeriksaan, dapat ditemukan sejumlah ganja tersebut. Untuk jaringannya masih kita dalami dan tim terus bekerja untuk melaksanakan ungkap kasus yang lain berkaitan dengan jaringan. Kini kedua pelaku mendekam di sel Mapolres Tebing Tinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kedua pelaku diancam terkait undang-undang narkotika dengan hukuman 12 tahun penjara. Kecelakaan lalu lintas terjadi antar bus penumpang yakni bus PMH kontra bus PMS terjadi di Jalan Sumai Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Pergamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa ini, 7 orang tewas di tempat dan belasan luka-luka. Inilah video amatir kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 bus, yaitu bus PMH dengan nomor polisi BK7116UD yang datang dari arah Riau menuju Medan, kontra bus PMS bernopol BK7909TL yang datang dari arah berlawanan terjadi di Jalan Sumai Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Pergamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat kejadian ini, kedua bus ringsek di bagian depan dan lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Saksi kejadian Hadi Nius Nainggolan mengatakan sekitar pukul 3 pagi saat tertidur, ia mendengar suara benturan yang sangat dahsyat. Kemudian disusul teriakan minta tolong. Mendengar hal itu, ia langsung ke lokasi yang hanya berjarak sekitar 27 meter dari rumahnya. Sepengetahuannya, akibat kecelakaan ini 3 orang tewas di tempat, diantaranya kedua supir dari kedua bus dan seorang penumpang. Sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat ke RSUD Kota Pinang. Ya, benturan itulah. Benturan ada terdengar suara tangis, meminta tolong. Maka disitulah kami keluar. Lalu pada saat Bapak lihat bagaimana kondisi kedua bus saat itu, Pak? Ya masih sama begini, masih rempet kepala, kata kambing lah.
Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini karena pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan dan dugaan sementara korban meninggal lebih dari 3 orang. Sementara itu, pemirsa, setelah para korban kecelakaan lalu lintas antar bus penumpang PMH dengan bus PMS dibawa ke rumah sakit, diketahui 3 tewas di tempat dan 3 tewas di rumah sakit serta belasan orang mengalami luka-luka. Para korban kecelakaan ini berada di 3 rumah sakit di Labusel, diantaranya Rumah Sakit Umum Kota Pinang 19 orang dan Rumah Sakit Nur Aini 21 orang serta klinik sehat yang dekat dengan TKP sebanyak 6 orang. Berikut nama-nama korban kecelakaan yang meninggal dunia yang saat ini berjumlah 7 orang. Ferry Ardiansah, warga Dusun Air Terjun, umur 20 tahun. 2, Sarah, warga Batu Kampar. Wagini, warga Pasar 6, Garapan Medan, Tembung, umur 64 tahun. Hendra Siregar, warga Kampung Lalang, Medan, umur 34 tahun. Fridon Saragi, warga Pematang Siantar, umur 47 tahun. Mika Rudi Tobing, warga Tanjung Balai, umur 37 tahun. Dan yang ketujuh, Mr. X. Sementara sejumlah korban kecelakaan tabrakan maut ini, dominan para korban mengalami luka parah pada bagian kepala akibat benturan. Dirlantas Polda Sumut Kombes Polisi Indra menyampaikan bahwa Satlantas masih mempelajari penyebab kecelakaan dan hari ini tim Traffic akan turun ke TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut, data yang kami dapat himpun, 3 orang meninggal di TKP, 4 meninggal di rumah sakit, dan ada 13 masih dalam kondisi luka-luka dan sedang dalam perawatan. Penyebab daripada kecelakaan itu masih dalam penyelidikan. Dari dugaan-dugaan awal, tadi kami juga cek ke TKP, nampak ada bus PMS yang taking over ya, ingin mendahului, namun mungkin tidak mengantisipasi adanya bis dari arah yang berlawanan. Kondisi jalan lurus, menikung, dari situ dulu di titik crash tersebut lah antara bis dan bis tabrak depan-depan. 1 unit Sekolah Dasar Negeri 023900 Jalan Cutnya Din, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan terjadi tepat di bagian atap bangunan kelas yang tersapu angin puting beliung. Melihat kondisi kelas Sekolah Dasar Negeri 023900 yang berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai cukup parah. Sebagian atap bangunan kelas terbang akibat diterjang angin puting beliung pada bulan Mei lalu. Namun sayangnya kerusakan tersebut hingga kini masih dibiarkan dan belum ada perbaikan. Tidak hanya itu, para siswa juga belajar dalam keadaan gedung sekolah yang rusak parah dan hanya beratapkan asbes yang kian lama semakin rusak dan mulai berlubang akibat hujan yang jatuh langsung ke bagian asbes. Orang tua siswa Mas Dalina Beru Girsang berharap agar pemerintah Kota Binjai segera memperbaiki ruang kelas yang rusak akibat angin puting beliung sehingga anaknya bisa belajar di sekolah dengan nyaman tanpa harus kehujanan. Mohon tolong dibantu sekolah SD 023900, itu harapan saya. Puting beliung. Kapan, Bu? Bulan Semalam lah ya. 2 kali lah kena. 2 kali. Pertama kan udah separoh. Pertama kan kelas 6 sama kelas 5. Dan itu kedua kali kena lah kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dinas Pendidikan Kota Binjai saat dikonfirmasi mengatakan akan memperbaiki sekolah dengan biaya yang ditanggung separuh dari pemerintah Kota Binjai atau sebesar 15 juta rupiah. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan memberikan bantuan alat operasi jantung kepada 4 rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut diberikan dikarenakan saat ini masih banyak rumah sakit yang belum memiliki alat yang memadai untuk melakukan operasi jantung. Keempat rumah sakit di Provinsi Sumut yang diberikan bantuan alat operasi jantung yakni Rantau Prapat, Nias, Pematang Siantar, dan Kota Medan. Beragam alat operasi diberikan kepada 4 rumah sakit tersebut guna menunjang keberhasilan untuk operasi bypass jantung. Bantuan alat operasi jantung diberikan karena saat ini penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah tidak hanya menyerang orang yang lanjut usia, tetapi generasi muda juga sudah banyak yang menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap dengan bantuan yang diberikan kepada 4 rumah sakit yang berada di Provinsi Sumut tersebut dapat melakukan proses operasi jantung dengan baik sehingga tidak menimbulkan daftar tunggu yang begitu lama untuk dilakukan operasi jantung kepada pasien. Ia juga mengingatkan kepada kaum milenial untuk dapat menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Mengingat saat ini penyakit jantung mulai mengancam kelompok usia produktif dibanding dengan kelompok usia non-produktif. Harus segera disikapin, ada 4 nanti di Sumatera Utara. Rantau Prapat, Siantar, Nias, dan Rumah Sakit Haji. Itu yang mendapatkan bantuan alat peralatan dalam rangka melakukan kateter, bypass untuk usus jantung. Tapi saya tak berharap itu adalah kegiatan yang terakhir. Yang pertama adalah bagaimana kita tak sakit jantung. Itu yang pertama, itu pola hidup tadi, pola hidup, makan, olahraga, dan benar-benar ada balance, seimbang antara mencari nafkah dan istirahat. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan sinergitas TNI Polri sekaligus memeriahkan Hari Bayangkara ke-76 dan HUT Kodam 1 Bukit Barisan ke-72, siang tadi dilakukan kejuaraan badminton diikuti oleh peserta unsur TNI Polri di Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ikut berlaga kejuaraan badminton melawan Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak didampingi para atlet nasional. Badminton Competition TNI Polri dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ditandai dengan pemukulan gong dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Sardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak di Hall PBSI Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan Sumatera Utara menjadi tuan rumah PON 2024. Diharapkan melalui kejuaraan badminton TNI Polri ini dapat melahirkan bibit atlet nasional. Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra mengatakan kejuaraan badminton melibatkan unsur personil TNI Polri dapat mewujudkan sinergitas sekaligus mempersiapkan atlet-atlet Sumatera Utara untuk mengikuti PON tahun 2024 mendatang. Potensi atlet dari personil TNI Polri di Sumatera Utara memiliki prestasi gemilang di tingkat nasional bahkan mancanegara sehingga harus didukung dilakukan pembinaan yang serius. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kodam 1 Bukit Barisan ke-72, kita TNI Polri melaksanakan pertandingan exhibition TNI Polri badminton. Ini kita lakukan bukan hanya karena memperingati Hari Bayangkara dan Hari Ulang Tahun Kodam, tetapi kita kemarin sudah berkomitmen, sudah mulai mempersiapkan atlet-atlet Sumatera Utara untuk mengikuti PON 2024. Ya, yang harus kita mulai bina dari mulai sekarang, teman-teman sekalian. Makanya TNI Polri mengambil langkah melakukan dan merancang kegiatan-kegiatan event olahraga, termasuk hari ini kita melaksanakan kegiatan exhibition badminton. Teman-teman sekalian, ternyata di TNI Polri sendiri sudah ada bibit-bibit atlet kita, pemain badminton yang sudah sampai go internasional, sampai ikut SEA Games dan PON. Jadi kalau ini dibina,
maka kita sudah mulai mempersiapkan atlet menghadapi PON 2024. Ketua PBSI Sumatera Utara Suritno Ngadimin mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Pangdam 1 Bukit Barisan dalam mendukung meningkatkan SDM atlet bulu tangkis dengan fasilitas gedung latihan berstandar internasional. Adanya TNI Polri itu memperhatikan bulu tangkis ini, otomatis kan memberikan semangat kami lagi. Sampai pujian-pujian seorang jenderal itu kan sangat berarti bagi kami. Ada perhatian khusus. Kalau namanya Platnas itu kita mungkin bulan 9 bakal dijalankan enggak. Karena sini terpilih Platnas Junior Indonesia Barat. Jadi anak-anak remaja seluruh Indonesia Barat harus kita didik sini. Dengan 5 pelatih dikirim dari pusat, tunggal, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Dan mes pun harus kita siapkan juga. Bulan 9 mau jalan ya. Segala fasilitas harus kita lengkapi dan baru memenuhi syarat. Dalam eksebisi yang dilakukan, Kapolda Sumut berpasangan dengan Haryanto Arbi menang dengan poin 21-15 melawan Gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Joko Supriyanto. Sebagai bentuk perhatian TNI Angkatan Darat dan PSSI dalam pembinaan sepak bola di lingkungan pesantren, dilakukan Liga Santri yang dibuka Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara di lapangan Stadion Teladan Medan. Liga Santri yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan untuk mencari talenta-talenta berbakat yang dapat tampil pada level sepak bola skala nasional dan internasional. Pembukaan Liga Santri ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan yang meliputi Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepulauan Riau. Dalam amanat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang dibacakan Pangdam 1 Bukit Barisan, di mana Liga Santri yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap pembinaan sepak bola bagi santri yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, melalui liga ini akan dicari talenta-talenta berbakat yang diharapkan dapat tampil pada level sepak bola skala nasional dan internasional. Amanat Kasat yang dibacakan Pangdam di mana Liga Santri ini sebagai wadah bagi para santri di 34 provinsi Indonesia untuk bersilaturahmi. Untuk tenis pertandingan diawali pada tingkat kabupaten kota mulai 20 hingga 30 Juli 2022. Sedangkan untuk tingkat provinsi akan dilakukan pada 7 Agustus hingga 23 September 2022. Sedangkan untuk tingkat nasional akan dilaksanakan pada 25 September hingga 22 Oktober 2022. Melalui kompetisi ini diharapkan mampu menciptakan kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai sarana menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai keagamaan. Kemudian nanti dari tiap daerah juara-juaranya akan kita laksanakan di tingkat provinsi dan selanjutnya sampai tingkat nasional. Ya, kita laksanakan ini satu untuk mencari talenta-talenta atau bibit-bibit sepak bola yang baik untuk kita jadikan kader. Pertama itu untuk nasional, untuk PSSI. Berikutnya untuk Sumatera Utara juga kita bisa jadikan ini ajang untuk mencari bibit-bibit untuk kesiapan PON 2024 yang nanti dilaksanakan oleh penyelenggaranya, tuan rumahnya adalah Sumatera Utara dengan Aceh. Ya, kemudian kita juga memberikan kegiatan kepada pondok pesantren karena selama ini ya ternyata pondok pesantren punya potensi besar tapi tidak tergali. Nah, ini yang coba kita akan gali kembali. Untuk wilayah Kota Medan, Liga Santri diikuti 3 tim, yakni Ar-Raudatul Hasanah FC, Darul Hikmah FC, gabungan dari pesantren Darul Hikmah, pesantren modern Al-Syakirin, pesantren Islamic Center, dan pesantren Al-Mukhlisin, serta Darul Istiqlal FC. Pembukaan Liga Santri dihadiri Kasdam 1 Bukit Barisan, Wakapoldasu, Wali Kota Medan, Dandim 0201 Medan, Askot PSSI Medan, serta tokoh agama dan masyarakat. Tidak sempurna kotak kaca masuk ke dalam Haikal.
Ya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Angkatan Darat PSAD Bukit Barisan keluar sebagai juara pertama turnamen sepak bola HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan tahun 2022. Juara kedua diraih oleh kesebelasan BRI, juara 3 Bintang Kejora, dan juara keempat Gumarang FC. Pertandingan final PSAD melawan BRI disaksikan Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin dari lapangan sepak bola Jasdam 1 Bukit Barisan Gaperta Medan. Pertandingan berlangsung cukup seru, masing-masing tim berusaha untuk saling memasukkan bola ke dalam gawang. Berkat kerjasama yang kompak, PSAD berhasil mencetak gol pertama dan kedua pada babak pertama. Pertandingan berikutnya, BRI berhasil mencetak gol pertama lewat tendangan penjuru. Pada babak kedua, PSAD dipimpin Kapten Irfandi bermain cepat dengan menyerang pertahanan lawan dan mencetak gol ketiga lewat tendangan bebas Eki Fauji. Hingga perpanjangan waktu 2 menit, skor tetap bertahan 3-1 untuk kemenangan PSAD Bukit Barisan. Turnamen sepak bola Kodam 1 Bukit Barisan diikuti 8 tim kesebelasan, yakni PSAD Bukit Barisan, BRI Medan, Gumarang FC, Polda Sumut, Disporasu, dan kesebelasan USU. Top skor terbanyak dicetak Rahmat Ilahi dari PSAD dengan mengoleksi 10 gol. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan turnamen seperti ini akan terus digelar agar PSAD mampu mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Setelah 2 tahun kita vakum karena pandemi COVID, tahun ini kita hari ulang tahun kita meriahkan dengan beberapa kegiatan, diantaranya turnamen sepak bola ini. Kita harapkan COVID sudah berlalu dan kegiatan-kegiatan ini akan terus kita lakukan. Kita akan mencari event-event berikutnya. Ya, hari ini eventnya adalah karena hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan, mungkin nanti 17 Agustus atau 5 Oktober kita akan cari momen-momen berikutnya. Yang pasti kegiatan berlatih ini akan terus kita giatkan untuk kesebelasan ke PSAD Bukit Barisan. Juara pertama, PSAD meraih uang pembinaan sebanyak 15 juta rupiah yang langsung diserahkan Pangdam 1 Bukit Barisan. Juara kedua 10 juta rupiah, juara 3 7.500.000 rupiah, dan juara 4 mendapat 5 juta rupiah. Hadiah dan penghargaan juga diserahkan kepada wasit dari Liga 2 dan 3 tingkat nasional serta pencetak skor terbanyak. Dengan kemenangan ini, PSAD Bukit Barisan bersiap untuk bertanding pada turnamen selanjutnya yang akan digelar oleh Gubernur Sumatera Utara. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebanyak 277 Duyuf Rahman berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu dan take off pada pukul 7.30 WIB langsung menuju Bandara Jeddah. Para jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 10 ini menjadi kloter terakhir dengan menumpang pesawat Garuda GA3110. Sekretaris PPIH Zulfan Effendi mengatakan pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Medan 2022 hari ini memasuki kelompok terbang kloter 10 atau terakhir. Jemaah calon haji kloter 10 ini berasal dari Padang Lawas Utara sebanyak 140 orang,
Tapanuli Selatan sebanyak 41 orang, Medan sebanyak 2 orang, Mandailing Natal 4 orang, Binjai 1 orang, Deli Serdang 1 orang, Labuhan Batu 1 orang, dan Labuhan Batu Utara 1 orang, ditambah petugas haji daerah dan pusat sebanyak 5 orang, sehingga total keseluruhan 277 orang jemaah. Embarkasi Medan memberangkatkan kloter 10 ya, kloter terakhir yang jemaah haji Embarkasi Medan ini dengan jumlah jemaah 277 ya, 277 tadinya 278. Satu jemaah haji kloter 10 ini gagal ya, dibatal berangkat karena sakit. Satu orang jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu atas nama Nurlela Sari Boru Rambe yang gagal terbang karena sakit pada kloter 5 kemarin bergabung dengan kloter 10. Pada kloter 10 atau terakhir ini terdapat satu orang jemaah asal Kota Medan atas nama Nur Jannah Japangaduan Boru Nasution usia 57 tahun dengan nomor manifest 267 gagal berangkat disebabkan sakit dan akan diberangkatkan pada tahun depan. Polres Padang Sidempuan gelar bakti sosial religi dan bantuan sosial Anjang Sana di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Kota Padang Sidempuan. Dalam bakti sosial ini, Polres Padang Sidempuan menyerahkan bantuan fasilitas berupa kasur Palembang untuk santri pesantren Darul Istiqomah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76, Polres Padang Sidempuan melaksanakan bakti sosial religi dengan melakukan anjang serta menyerahkan bantuan fasilitas berupa kasur Palembang ke Pondok Pesantren Darul Istiqomah Huta Padang, Kota Sidempuan. Selain menyerahkan bantuan, Kapolres bersama rombongan meninjau beberapa fasilitas pondok pesantren seperti ruangan laboratorium, ruangan komputer, ruangan kelas, depot pengolahan air bersih, dan asrama santri. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dwi Prasetyo Wibowo mengatakan dengan menyerahkan bantuan berupa kasur Palembang ini bisa bermanfaat bagi santri pondok pesantren Darul Istiqomah. Kami memberikan fasilitas berupa kasur Palembang, yang mana kasur Palembang ini kita berikan kepada pesantren Darul Istiqomah Huta Padang yang berada di Kota Sidempuan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak pesantren. Dengan rasa syukur diiringi tangis haru, pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Polri terhadap pendidikan. Semoga Bapak ini terus memperhatikan pendidikan. Artinya baru kali ini saya didatangi begini-begini terus, yang sangat menyentuh perasaan saya. Masih ada orang baik di atas dunia ini yang ingin umat ini punya pendidikan agama yang nantinya bisa kita buat bendung generasi bangsa. Penyerahan paket sembako juga turut diberikan oleh Kapolres kepada Ketua Yayasan Masjid Syekh Zainal Abidin serta pensiunan Polri Purnawirawan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76, Polres Labuhan Batu menyalurkan bantuan sosial, membagikan 1000-an paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pasca pandemi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan berbagai bakti sosial seperti bantuan kesehatan, peduli rumah ibadah, dan bedah rumah warga yang tidak layak huni. Pada kegiatan bantuan sosial ini, sebanyak 1.500 paket sembako disalurkan Polres Labuhan Batu untuk diberikan kepada ratusan masyarakat yang terdiri dari abang becak, petugas kebersihan, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan perwakilan kaum duafa yang menerima langsung bantuan paket sembako tersebut di halaman Mapolres tempat, Jalan HM Tamrin, Rantau Prapat, Senin pagi. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Bayangkara ke-76 dan sebelumnya pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan bakti sosial diantaranya pembersihan dan bantuan pembangunan rumah ibadah, bedah rumah RTLH, bantuan kesehatan dan vaksin booster bagi masyarakat. Ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Bayangkara yang ke-76 di mana
melaksanakan bakti sosial. Ada 1.500 paket yang akan kami bagikan ke seluruh masyarakat yang kurang mampu, yang lebih khususnya kepada korban pandemi COVID-19, di mana ada abang-abang beca, kemudian juga para penyapu jalan, kemudian para masyarakat-masyarakat yang kami anggap layak untuk menerima bantuan sosial ini. Selain pemberian paket sembako secara langsung, penyaluran ratusan paket lain yang dilakukan oleh personil Babin Kamtibmas dibantu Babinsa dari Kodim 0209 Labuhan Batu secara door-to-door ke rumah masyarakat yang layak untuk menerimanya. Pemirsa, menyambut HUT Bayangkara ke-76 tahun yang jatuh pada 1 Juli 2022, Ketua Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan melakukan bersih-bersih rumah ibadah yang langsung dipimpin Ketua Bayangkari Nyonya AKBP Faisal Rahmat Simatupang. Selain pembersihan rumah ibadah, kegiatan juga melakukan vaksinasi dan memberikan santunan serta pembagian paket sembako kepada kaum duafa yang dilaksanakan di Masjid Salam dan di Klenteng maupun gereja yang ada di Belawan sekitarnya kemarin. Bersih-bersih rumah ibadah yang dilakukan pengurus Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan ini didampingi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang dan Wakapolres Kompol Sukarman serta para pejabat Polres Pelabuhan Belawan di Masjid Salam di Jalan Raya Belawan yang kemudian dilanjutkan pembagian sembako dari Kapolda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan. Ketua BKM Masjid Salam Yusuf Siregar mengapresiasi kepada Polres Pelabuhan Belawan yang memberikan bantuan pembersihan Masjid Salam serta pembagian sembako dan vaksinasi. Selain pembagian sembako di Masjid Salam, rombongan melanjutkan bersih-bersih di Kelenteng Po Kimsan di Jalan Raya Perianan, Gabion Belawan yang disambut pengurus Kelenteng dan pengurus dengan sukacita. Pengurus Kelenteng Awam mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas bersih-bersih rumah ibadah dan memberikan bantuan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76 tahun. Pemirsa, saat ini sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Lintong di Huta, Kabupaten Humbang, Hasundutan mengalami kenaikan harga. Untuk harga sayur mayur, tomat, bawang, dan cabai merah, begitu juga harga daging ayam mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Kenaikan harga tersebut di sekitar 50% dari harga sebelumnya, namun untuk harga minyak goreng kemasan masih di harga Rp18.000 hingga Rp20.000 dan gula berada di harga Rp14.000 hingga Rp15.000. Begitu juga dengan harga ikan asin, ikan tawar, dan ikan laut mengalami kenaikan harga Rp3.000 hingga Rp5.000. Sementara untuk harga telur per papannya yang semula di harga Rp42.000 mengalami kenaikan harga Rp49.000. Salah seorang ibu rumah tangga Kecamatan Lintong Nihuta mengakui untuk saat ini hampir keseluruhan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga sehingga para pembeli banyak yang mengurangi belanjaannya. Akibat naiknya harga kebutuhan pokok ini, daya beli masyarakat jauh berkurang, tidak seperti sebelumnya. Seorang pedagang Hotnian menjelaskan omset penjualannya saat ini jauh berkurang hingga 50% dari sebelumnya dikarenakan daya beli masyarakat yang sangat jauh berkurang akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Hotnian berharap agar pemerintah dapat membantu dengan memperhatikan ataupun peninjauan masalah harga-harga kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini. Oh, sayur mahal. Semua mahal Pak Kambili. Kalau ikan asin, tawar, semua naik. Ikan jahir naik, ikan basah naik. Semua naik Pak. Kalau pemerintahan Pak, misalnya diturunkan Bapak pemerintah. Iya Pak. Harga minyak goreng kemasan pada sejumlah pasar tradisional di Gunung Sitoli dan umumnya Pulau Dias masih tinggi. Sementara minyak goreng dengan jenis curah semakin menurun harganya dan jauh lebih diminati para pembeli. Meskipun ketersediaan pasokan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok masyarakat di Pulau Nias cukup banyak, namun harganya masih tinggi. Minyak goreng kemasan atau premium saat ini harga tertinggi Rp27.000 dan terendah Rp26 per liternya. Sedangkan minyak goreng curah harganya berbanding terbalik, yakni dari semula tinggi harga, kini mulai menurun menjadi Rp15.000 per liter.
Inilah yang mendorong banyak konsumen cenderung lebih memilih membeli minyak curah daripada minyak goreng kemasan dan jenis premium. Kalau eceran ya kami jual 23, 24 per liter. Kalau sekarang kami jual 25, 26 sejak 1 bulan. 1 bulan ada perubahan. Kalau minyak curah sendiri? Kalau minyak curah kemarin udah mulai turun dari harga dari harga 17.000. Sekarang udah berapa? Sekarang udah 15. Ketidakstabilan harga minyak goreng ini bila terus berlanjut akan berdampak pada rendahnya kepercayaan warga terhadap pasar. Para pedagang ini menyebut sangat diperlukan langkah strategis untuk mengintervensi harga minyak goreng di pasar sehingga dapat mengimbangi keadaan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Diduga memangsa ternak warga yang dilepaskan di areal perladangan milik warga di bawah kaki Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo. Warga dihimbau untuk berhati-hati jika melepaskan hewan ternaknya di areal perladangan yang berdekatan dengan hutan konservasi. Inilah video amatir yang viral. Hewan ternak lembu milik warga diduga dimangsa oleh harimau Sumatera terjadi di areal perladangan Jumabatu Roring, Desa Mardingding, Kecamatan Tigan Terket, Kabupaten Karo. Terlihat pada 2 ekor lembu terdapat bekas gigitan di bagian leher dan cakaran di badannya. Salah satu lembu terdapat luka pada bagian ekor yang sepertinya telah dimakan oleh hewan buas. Dan ada jejak dari telapak kaki yang diduga merupakan harimau Sumatera. Diketahui oleh pemilik hewan ternak pada sore hari saat ternaknya yang hilang dan mencari di sekitaran lokasi. Kemudian menemukan hewan ternaknya sudah diseret beberapa meter ke bibir jurang dalam kondisi mengenaskan. Pemilik hewan ternak melaporkan kejadian ini kepada perangkat desa dan sempat menggegerkan warga sekitar. Kepala Desa Mardinding, Jeffrey Sangapta Singarimbun mengatakan, dugaan penyerangan harimau ini sudah ketiga kalinya. 2 kejadian terakhir terjadi pada desa lainnya, di mana hewan ternak warga juga menjadi korban. Hal ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk ditindaklanjuti. Dan semalam kita langsung respon kepada masyarakat agar menurunkan semua hewan peliharaannya ke desa yang lama yang nggak ditempati, dan harapan kami ke depannya agar ini tidak terjadi lagi. Dihimbau kepada warga untuk tidak melepas hewan ternaknya, waspada bertani di areal perladangan yang berdekatan dengan hutan. Iya, pemirsa, hari ini 21 Juni merupakan kelahiran Proklamator Republik Indonesia Soekarno. Beberapa peninggalan Bung Karno masih banyak ditemui dan memiliki sejarah penting. Ya, di Desa Lau Gumba, Brastagi, Kabupaten Karo, ada satu rumah yang disebut Pasanggerahan Bung Karno oleh pihak Belanda pada agresi militer II. Rumah bergaya Belanda dan dibangun pada tahun 1719 ini merupakan bangunan yang menyimpan saksi sejarah perjuangan Bung Karno dalam melawan kolonial Belanda. Di lokasi wisata Brastagi, tepatnya di Desa Lau Gumba, Brastagi, Kabupaten Karo, ada satu rumah tua dan sederhana yang pernah menjadi lokasi pengasingan Bung Karno oleh pihak Belanda pada agresi militer II. Rumahnya bergaya Belanda dan dibangun pada tahun 1719. Dulunya rumah ini tempat tinggal seorang perwira Belanda. Rumahnya terbuat dari kayu jati dan berukuran 10 x 20 meter dengan cat putih dan seng berwarna merah. Pelataran depan terdapat pula patung Bung Karno dari perunggu setinggi 7 meter dengan posisi duduk sebagai penanda bahwa rumah ini pernah menjadi saksi sejarah perjuangan Bung Karno berdasarkan sejarahnya. Pada agresi militer Belanda II, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948, 3 pemimpin Republik Indonesia, yakni Bung Karno, Syahrir, dan Haji Agus Salim, ditangkap Belanda di Yogyakarta kemudian dibuang ke sini. Mereka ditahan di sini selama 12 hari sebelum dipindahkan ke Perapat karena masalah keamanan. Meskipun saat itu penjagaan Bung Karno cukup ketat, namun sepertinya Belanda memilih memindahkan Bung Karno ke Perapat karena pada saat itu di Tanah Karo terdapat basis perjuangan kemerdekaan yang dikenal dengan nama Laskar Rakyat. Meski hanya tinggal 12 hari di sini, sampai sekarang rumah ini masih berdiri kokoh dan terawat baik. Keaslian bangunan ini masih terjaga, termasuk furnitur di dalam rumah seperti tempat tidur, lemari, pakaian, dan perabotnya masih sama seperti dahulu. Keberadaan rumah ini bisa menjadi sumber belajar perjuangan Bung Karno bagi generasi penerus bangsa.
Pemirsa, selain makam Bung Karno, Istana Gebang masih menjadi tempat wisata sejarah favorit di Kota Blitar. Ya, tiap hari ratusan wisatawan berkunjung ke tempat wisata yang berada di Jalan Sultan Agung nomor 59 lingkungan Gebang, Kelurahan Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Istana Gebang merupakan rumah peninggalan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, orang tua Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bangunan Istana Gebang masih terlihat kokoh hingga sekarang. Istana Gebang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 17.000 meter persegi. Bangunan rumah induk lumayan luas dengan ukuran 9 x 24 meter yang memiliki 2 ruang keluarga di bagian depan dan tengah. Ruang keluarga ini sekarang untuk menaruh perabotan peninggalan orang tua Bung Karno, mulai meja, kursi, lemari, dan foto-foto keluarga Bung Karno. Rumah induk memiliki 5 kamar, 4 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. 1 kamar di sisi kanan itu merupakan kamar Bung Karno. Isi di dalam kamar juga masih komplit sehingga sekarang ini di dalam kamar terdapat tempat tidur besi yang merupakan peninggalan orang tua Bung Karno. Di 2 kamar khusus perempuan juga masih terdapat kaca rias termasuk di kamar orang tua Bung Karno yang berada di bagian paling belakang. Di bagian belakang lagi terdapat 2 bangunan untuk pembantu rumah tangga dan tukang kebun. Sedangkan di samping kanan rumah induk terdapat balai kesenian. Di belakang balai kesenian ada garasi untuk menyimpan mobil Mercy Bung Karno. Makam Bung Karno atau biasa disingkat dengan MBK adalah kompleks pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo menjelang peringatan Hari Kematian Bung Karno 21 Juni, makam ini dan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari berbagai wilayah tanah air. Kompleks pemakaman ini terletak di Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, dibangun pada akhir tahun 70-an. Kompleks makam Soekarno memiliki luas sebesar 1,8 hektar dibagi menjadi 3 bagian, yakni halaman, teras, dan pendopo. Pembagian menjadi 3 ini sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai 3 tahap kehidupan, yakni janin, kehidupan, dan kematian. Makam Soekarno berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Pendopo makam Soekarno ini setinggi 15 meter dengan atap tembaga berlapis 3 dengan arsitektur Jawa. Sejak tahun 2004 ditambahkan bangunan baru yang menjadi satu kompleks dengan makam Bung Karno, yaitu Perpustakaan dan Museum Bung Karno. Pemerintah Kota Blitar menggalakkan promosi makam tersebut untuk menjadi daya tarik Blitar bagi turis domestik dan mancanegara. Hal ini ditandai dengan keberadaan puluhan kios yang menjual souvenir khas Bung Karno seperti foto, poster, kaos berlogo Bung Karno hingga pernak-pernik khas Jawa Timur lainnya yang menambah daya tarik wisatawan ketika berkunjung ke makam Bung Karno. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.